Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Naufal Fakri Gustianto, saya sendiri, terus Arif Chandra Setiawan, Muhammad Mirza Dwitama. Di kasus ini kami akan membahas tugas besar perencanaan dan pengendalian produksi yang mengambil topik atau objek mic gaming. Yang pertama yaitu bab 1, Bill of Material. Latar belakang dari materi ini, sistem manufaktur mempunyai definisi sebagai keseluruhan entitas yang bekerja dalam suatu aturan tertentu untuk mengubah resource atau material, modal, tenaga, energi, dan keterampilan menjadi produk atau barang atau jasa yang dapat dijual oleh perusahaan dengan melakukan proses produksi tertentu untuk meningkatkan added value suatu resource. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Mikrofon digunakan pada beberapa alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, pengudaraan radio serta televisi, dan sebagainya. Pada dasarnya mikrofon berguna untuk mengubah suara menjadi getaran listrik sinyal analog untuk selanjutnya diperkuat dan diolah sesuai dengan kebutuhan. Pengolahan berikutnya dengan power amplifier dari suara yang intensitas rendah menjadi lebih keras, terakhir diumpan ke speaker. Pemilihan mikrofon dilakukan dengan lebih hati-hati. Hal ini dilakukan untuk mencegah berkurangnya kemampuan mikrofon dari performa yang optimal. Agar lebih efektif, mikrofon yang digunakan haruslah sesuai kebutuhan dan seimbang antara sumber suara yang ingin dicuplik, misalnya suara manusia, alat musik, suara kendaraan, atau yang lainnya, dengan sistem tata suara yang digunakan seperti sound system untuk live musik, alat perekaman, arena balap GP motor, dan sebagainya. Selanjutnya ada skema grafik. Pada bab ini dijelaskan mengenai produk yang akan diproduksi, yakni gambar, struktur, dan dimensi produk, serta tabel data persediaan item untuk pengolahan material handling. Selanjutnya di sini gambar produk seperti dapat terlihat bagian atas mic seperti mic 1 buah dan peredamnya. Di bagian tengah mic terdapat beberapa komponen seperti penyangga dan pir-pir, dan ada kabel dan baut-baut. Dan di bagian bawah mic terdapat baut panjang dan besi berbentuk C1 seperti gambar tertera. Dan selanjutnya struktur produk selanjutnya adalah dengan data struktur ini maka dapat dilakukan perhitungan bill of material atau BOM. Tabel seperti berikut mic gaming dan perurutannya, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Selanjutnya ada bill of material seperti yang terlihat. Bill of material terdapat 11 komponen dalam mic gaming, jumlah material dan ukuran yang pastinya berbeda-beda seperti tabel berikut. Dan selanjutnya ada struktur produk. Struktur produk ada 11 sebagai berikut dengan quantity dan McBoy yang berbeda-beda juga seperti yang tertera di tabel berikut. Selanjutnya ada kesimpulan. Seluruh rangkaian kegiatan modul pertama yang berjudul struktur produk telah selesai dilaksanakan. Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Dari praktikum yang telah dilaksanakan dapat diketahui struktur produk yang ada melalui gambar proyek mic gaming. Produk ini memiliki komponen utama 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. 2. Dari struktur produk dan BOM yang telah dibuat maka telah diketahui jenis bahan baku dan ukuran detail yang diperlukan untuk membuat suatu mic gaming, yaitu 4 buah aluminium berbentuk kotak dengan panjang 40 cm dengan piringan segitiga dan segi 5 dengan 2 buah
membutuhkan 6 baut, penyangga mic, kabel input 1 meter, dan pengancing penyangga 1 buah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Chandra. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu peramalan. Latar belakang peramalan. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam bidang usaha, menuntut perusahaan untuk menggunakan berbagai cara agar dapat memenangkan persaingan. Di antaranya kepuasan pelanggan yang sangat berpengaruh dalam dunia usaha, di mana pelanggan yang selalu membutuhkan produk yang murah dan berkualitas. Selain itu, juga pelanggan menginginkan adanya variasi produk serta pengiriman yang tepat waktu. Kebijakan yang dapat diambil oleh perusahaan salah satunya yaitu dengan memanajemen proses distribusi produk ke seluruh lokasi tujuan secara baik agar perusahaan dapat menyalurkan produknya ke pelanggan. Hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan untuk menjaga kepercayaan pelanggan terhadap produk perusahaan, sehingga kepuasan pelanggan terjaga dan keuntungan perusahaan juga terjaga. Untuk data histori pada MIC pada tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat di tabel ini. Untuk plotting data, untuk box plot of penjualan data, untuk lower CL menghasilkan 0,69 dan untuk upper CL menghasilkan 4,50. Selanjutnya time series plot dapat dilihat di grafik di sini. Untuk auto correlation dan partial auto correlation. Selanjutnya peramalan dengan ARIMA. ARIMA 1,10 bisa dilihat hasilnya sebagai berikut. Untuk final sebagai berikut, residual sum of squares sebagai berikut. Untuk forecast from periode 36 sebagai berikut. Selanjutnya ARIMA untuk 1,1,1. Final estimates of parameters sebagai berikut. Selanjutnya modifying box PRC sebagai berikut hasilnya. Untuk ARIMA 0,1,1. Untuk hasil final estimates of parameters sebagai berikut. Untuk forecast from periode 36 menghasilkan data sebagai berikut ini. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil pengujian forecasting dengan model ARIMA 1,1,0, 1,1,1, 0,1,1 memiliki nilai P value yang lebih kecil dari 0,05. Jadi maka digunakan pembanding nilai MS. Model yang dipilih adalah model dengan MS terkecil. Dari hasil di atas, model yang memiliki nilai MS paling kecil adalah 1,1,1 dengan forecasting selama 6 bulan ke depan. Untuk hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya bab 3, perencanaan agregat data. Rencana agregat tersebut merupakan gabungan dari suatu wilayah produk yang terdiri dari produk MIC A 60% dan produk MIC B 40%. Produk A memiliki on-hand inventory sebesar 1.300, sedangkan produk B terdapat on-hand 900. Ukuran lot chest untuk produk A adalah 1.800 unit dan ukuran lot chest B adalah 850 unit. Di sini data dari bulan Januari sampai Mei. Pada bulan Januari peramalan 1.200, pada bulan Februari 1.400, pada Maret 2.000, pada April 1.600, pada bulan Mei 1.340. Rencana agregat untuk produk A 60%, untuk produk B 40%. Di sini untuk peramalan untuk produk A dan produk B berbeda-beda, yaitu untuk Januari untuk produk A 720, untuk Februari 840, untuk Maret 1200, untuk April 960, untuk Mei 804. Untuk produk MIC B pada bulan Januari yaitu 480,
pada bulan Februari 560, pada bulan Maret 800, pada bulan April 640, pada bulan Mei 536. Untuk peramalan minggu A 180 pada Januari, 210 pada bulan Februari, 300 pada bulan Maret, April menghasil 240, 201 pada bulan Mei. Untuk peramalan minggu B 120 pada bulan Januari, Februari 140, pada bulan Maret 200, pada bulan April 160, pada bulan Mei 130. Selanjutnya penghitungan beginning inventory pada produk MIG A 1300 dan lot size A 1800, menghasilkan MPS pada minggu ketiga pada bulan Januari yaitu 1800, dan pada minggu ke-11 menghasilkan 1800, dan pada minggu ke-16 menghasilkan 1700. Dan untuk ATP menghasilkan 890 pada minggu ke-1 dan menghasilkan 623 pada minggu ketiga. Beginning inventory pada produk MIG B yaitu 900, lot size B 850. Untuk MPS-nya menghasilkan 860 pada bulan Maret, 850 pada bulan April, 850 pada minggu ke-15. Untuk hasil ATP-nya 310 pada minggu ke-1, menghasilkan 603 pada minggu ke-5, menghasilkan 850 pada minggu ke-10. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Mirza. Selanjutnya yaitu Master Production Scheduling. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing, salah satu penjadwalan yang terpenting adalah jadwal induk produksi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Master Production Schedule atau MPS. Master Production Schedule merupakan penjadwalan lanjutan setelah perencanaan agregat. Jadi dapat dikatakan bahwa agregat planning atau perencanaan agregat adalah dasar dari Master Production Schedule atau jadwal induk produksi. Interval waktu pada jadwal induk produksi pada dasarnya tergantung pada jenis, volume dan jangka waktu produksi untuk produk yang bersangkutan. Kebanyakan perusahaan menggunakan interval waktu mingguan untuk jadwal induk produksi ini. Namun ada juga yang menggunakan interval waktu harian. MPS ini pada umumnya disusun berdasarkan order pesanan pelanggan dan perkiraan order forecast yang dibuat oleh perusahaan sebelum dimulai sistem MRP. Di sini terdapat data dari MIG Gaming. MPS pada minggu ketiga adalah 1800, lalu minggu ke-11 1800, dan minggu ke-16 1700. Diketahui juga ada tabel ini, ada item, lead time, current, lot, dan SS. Selanjutnya yaitu jadwal induk produksi pada produk A. PO receipt-nya pada minggu ketiga adalah 1500, minggu ke-11 1500, minggu ke-16 1500. PO release-nya pada minggu kedua 1500, minggu 10 dan ke-15 1500. Selanjutnya produk B, PO receipt-nya pada minggu ke-10 1600, minggu 15 1600. PO release-nya minggu ke-8 dan ke-13 1600. Selanjutnya pada produk C, PO receipt-nya yaitu minggu kedua 1500, minggu ke-8 1700, minggu ke-10 1500, minggu ke-15 1500. PO release-nya minggu ke-5 1700, minggu ke-7 dan minggu ke-12 1500. Selanjutnya untuk produk D, PO receipt-nya yaitu minggu ke-8 2200, minggu ke-13 dan 14 2200. Untuk PO release-nya
minggu ke-6 2.200, minggu ke-11 dan 12 2.200. Selanjutnya produk E, PO listnya pada minggu ke-7 dan 12 1.500. PO rilisnya minggu ke-5 dan minggu ke-10 1.500. Bab 5. MRP. Pendahuluan. MRP adalah software atau aplikasi yang berguna untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi barang. Sejak pertama kali dikembangkan sehingga sekarang, sistem ini sering digunakan oleh industri manufaktur. Sistem ini akan memberikan solusi mengenai jumlah barang yang dibutuhkan, barang apa saja yang dibutuhkan, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Sama seperti ERP, sistem ini juga membutuhkan software manufaktur supaya bisa menjalankan proses produksi secara otomatis. Perusahaan yang menggunakan sistem MRP tidak akan mengalami kekurangan barang atau stok barang yang terlalu banyak, sebab sistem bisa mengestimasi untuk mengolah bahan baku menjadi produk, bahkan bisa membuat jadwal pengiriman secara otomatis. Untuk data MRP pada Mac Gaming yaitu pada minggu ke-1 yaitu 210, pada minggu ke-4 270, pada minggu ke-7 210, pada minggu ke-10 270, dan pada minggu ke-13 210. Di sini tabel sebagai berikut. Untuk penghitungan MRP, PO Receipt menghasilkan 949 pada minggu ke-13. Untuk PO Release menghasilkan 949 pada minggu ke-12. Selanjutnya MRP untuk PO Receipt menghasilkan 1200 untuk minggu ke-12. PO Release menghasilkan 1200 untuk minggu ke-10. Untuk MRP selanjutnya, PO Receipt menghasilkan 1200 untuk minggu ke-10 dan PO Release menghasilkan 1200 pada minggu ke-7. Selanjutnya PO Receipt menghasilkan 1170, untuk PO Release 1170. Untuk MRP selanjutnya, PO Receipt menghasilkan 449 untuk minggu ke-13. PO Release menghasilkan 949 untuk minggu ke-12. MRP selanjutnya ya, PO Receipt menghasilkan 3.800 pada minggu ke-12. PO Release menghasilkan 3.800 pada minggu ke-9. Selanjutnya akan bacakan oleh Naufal. Selanjutnya yaitu bab 6, rencana kebutuhan kapasitas atau CRP. Latar belakang perencanaan kapasitas adalah proses untuk memperkirakan tingkat maksimum output yang dapat diproduksi oleh perusahaan di periode waktu tertentu. Jika suatu perusahaan tidak memiliki perhitungan akurat mengenai kapasitas mereka, maka beberapa masalah dapat terjadi. Cash dan Jacob atau 2005 mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan untuk menampung, menerima, menyimpan, dan mengakomodasi. Bartal dan Martin atau 1999 mendefinisikan perencanaan kapasitas dan agregat adalah proses penentuan tujuan dan menetapkan cara-cara terbaik untuk mencapainya. Menurut G.R. Terry atau 1997, perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan dan merumuskan aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun kapasitas merupakan hasil produksi atau throughput atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, dan diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode waktu tertentu. Dalam praktiknya, perencanaan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, penentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Dalam industri manufaktur, kapasitas diartikan sebagai jumlah yang dapat diproduksi oleh mesin dalam suatu ukuran waktu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muh Mirza.
Selanjutnya ada data PO rilis pada bab 4 yaitu tentang mini gaming. Yang pertama PO rilis A pada minggu kedua, minggu 10 dari 15.500, minggu ke lalu PO rilis B minggu ke-8 1.600, minggu ke-13 1.600, untuk PO rilis C minggu ke-5 1.500, minggu ke-7 1.500, dan minggu ke-12 1.500. PO rilis D minggu ke-6 2.200, minggu ke-11 dan 12 2.200, minggu ke E untuk PO rilis E minggu ke-5 1.500, dan minggu ke-10 1.500. Selanjutnya hasil perhitungan kapasitas sebagai berikut. Lalu di sini produk kami dikerjakan dalam sehari 8 jam kerja dan jumlah tenaga kerjanya 40 orang dengan utilitas 0,99 dan efisiensi 0,78. Yang pertama, di sini ada line 1 untuk kapasitasnya pada minggu kedua 1235,52, minggu ke-10 1235,52, minggu ke-15 1482,624. Untuk line kedua kapasitasnya untuk minggu ke-6 yaitu 3428568, minggu 8 621,621, minggu ke-11 34288,8568, minggu 12 342,8568, minggu ke-13 621,621. Selanjutnya untuk line ketiga ya, kapasitasnya yaitu untuk minggu ke-5 816,9876, minggu ke-7 234,7488, minggu ke-10 582,388, dan untuk minggu ke-12 234,7488. Untuk pembahasan di sini pada line 1 tidak ada kekurangan, di sini mengalami kelebihan. Pada line 2 ada kekurangan kapasitas pada minggu ke-6 yaitu minus 101,1432, dan pada minggu ke-13 yaitu minus 183,379, dan sisanya pada minggu ke-8, 11 dan 12 mengalami kelebihan. Pada line 3 ada kekurangan yaitu pada minggu ke-7 dan ke-12 sebesar minus 69,2512, kelebihan pada minggu ke-5 dan ke-10 sebesar 582,2388. Kesimpulan, pada praktikum di bab ini perhitungan yang akan dilakukan yaitu berkaitan dengan capacity requirement planning atau CRP. Materi CRP ini nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan ini mengalami kelebihan dan kekurangan kapasitas produksi atau tidak. Kelebihan kapasitas produksi dapat mengakibatkan tingkat utilitas sumber daya rendah, biaya meningkat, dan harga produk menjadi tidak kompetitif. Selain itu, kekurangan kapasitas juga dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam memenuhi target produksi, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pengiriman produk ke pelanggan. Pihak perusahaan tepat harus mengoreksi rancangan produksi dan mengurangi produksi dan menurunkan harga. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi